mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih kosakata baku. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Makanan dan rantai makanan, teks laporan. B. Teks laporan, kosakata baku. C. Kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem. D. Kosakata baku, pengaruh kesehatan manusia. E. Bahasa lisan, tulisan, makanan, dan rantai makanan. Jawabannya adalah B. Teks laporan, kosakata baku. Soal berikutnya. Bapak Sutrisno adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti kemiskinan, rumah kumuh, dan banjir. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat uraian tersebut, Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan A. Membentuk karakter sikap dan nilai siswa. B. Membagikan motivasi dan gairah belajar siswa. C. Tujuan pembelajaran agar mudah tercapai secara baik. D. Membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media. E. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan fokus. Jawabannya adalah A. Membentuk karakter sikap dan nilai siswa. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah saat belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja, karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pembelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar, walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Dan E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. Dan E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya.
Jawabannya adalah E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Dan E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Jawabannya adalah A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang sedang berpuasa. Soal selanjutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan, dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu dipertimbangkan senioritas, meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Jawabannya adalah C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. Soal selanjutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Soal selanjutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan,
Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawabannya adalah C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Soal berikutnya. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang Anda usulkan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Jawabannya adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini, karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Soal terakhir. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapor saja. B. Kepribadian dan nilai rapor. C. Nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapor. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jawabannya adalah E.